Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khadafi dari kelas 7B. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh bahan kimia atau zat berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah. Pencemaran tanah dapat berdampak negatif pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pencemaran tanah dapat membuat tanaman sulit tumbuh bahkan mengandung racun. Paparan zat beracun dari pencemaran tanah dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, mual, iritasi mata, kanker, gangguan ginjal, kerusakan sistem saraf, dan kerusakan hati. Pencemaran tanah juga dapat mengganggu kehamilan seperti menyebabkan kelainan genetik, penyakit jantung bawaan, dan kerusakan otak pada janin. Pencemaran tanah dapat mengganggu metabolisme mikroorganisme dan arthropoda yang berdampak pada rantai makanan hewan dan spesies mangsa. Pencemaran tanah dapat mengganggu ekosistem, menurunkan kesuburan tanah, dan menutupi permukaan tanah sehingga tidak bisa digunakan. Pencemaran tanah dapat menyebabkan kerusakan organ seperti kerusakan sistem saraf terutama akibat timbal, kerusakan ginjal akibat terpapar kandungan merkuri, kerusakan hati akibat terpapar kandungan merkuri. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya limbah dari berbagai sumber seperti limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, dan limbah pertambangan dapat mencemari tanah. Limbah-limbah tersebut yang dapat mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam berat, pestisida, herbisida, dan bahan organik. Sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik, kaca, logam, dan karet dapat mencemari tanah jika tertimbun. Kebakaran hutan dapat merusak tanah sehingga sulit ditanam kembali. Pengikisan lapisan humus oleh air dapat mencemari tanah. Hujan asam dapat mencemari tanah dengan deposit senyawa asam. Penggunaan zat kimia berbahaya sebagai pupuk dan pembasmi hama serta penjabut rumput atau tanaman lain secara berlebihan dapat mencemari tanah. Contoh pencemaran tanah di lingkungan sekitar adalah limbah rumah tangga, limbah cair seperti air bekas mencuci, air bekas deterjen, dan air bekas karbol dapat mencemari tanah karena larut dan menyerap ke dalam tanah. Limbah padat seperti sampah plastik, daun, dan kertas juga dapat mencemari tanah. Limbah pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan tanah tercemar. Limbah organik dari peternakan seperti kotoran hewan juga dapat mencemari tanah. Limbah industri dapat mencemari tanah. Bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang. Benda-benda seperti plastik, kaca, logam, dan karet yang tertimbun dalam tanah dapat merusak struktur tanah. Bencana alam, saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan bertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Pembakaran limbah organik maupun non-organik dapat menghasilkan asap dan partikel berbahaya yang mencemari tanah di sekitarnya.
Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-site atau on-site, ex-site atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih mudah dan lebih murah. Pembersihan ini terdiri atas venting, injeks, dan blow remediasi. Pembersihan offsite meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular, arbuskular, mycorrhiza, atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuan menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Pencemaran tanah dapat diatasi dengan berbagai cara, diantaranya mengurangi penggunaan barang kemasan, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk, membuang sampah dengan benar, melakukan daur ulang sampah anorganik, menampung limbah deterjen dalam bak penampungan, menjaga kelestarian tanaman, melakukan remediasi, melakukan bioremediasi, menanam tanam penutup, mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Selain itu, pencemaran tanah dapat dicegah dengan menosialisasikan dampak pencemaran tanah dan cara menggunakannya, membersihkan dan mengumpulkan limbah sesuai klasifikasinya, tidak membuang limbah secara sembarangan.